Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Kemiskinan di Indonesia menggunakan metode regresi linear berganda. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada saya sendiri, Iftitahul Nikmah dengan NIM 0904022153, dan ada juga Muhammad Tufel Alwan Nabil Samas dengan NIM 0904022156, dan rekan saya yang terakhir ada Rauda Yasmin Ghazali 0902022140. Berikut langkah-langkah dari penelitian kami. Yang pertama, data penelitian dan model regresi yang nantinya akan diuji regresi linear berganda. Namun sebelum itu, kami akan menguji asumsi klasik terlebih dahulu apakah data tersebut memenuhi, dan jika sudah terpenuhi, baru bisa lanjut ke uji regresi linear berganda. Yang pertama, data penelitian dan model regresi. Berikut data penelitian kami. Kami mengambil data kemiskinan yang ada di 34 provinsi di Indonesia dengan kemiskinan sebagai variabel Y dan IPM usia produktif, kepadatan, dan pengeluaran sebagai variabel X. Dengan model regresi, estimate standard error t-value dan p-value didapatkan multiple R-square 0,4683, adjust R-square 0,3898, dan F statistics 6,271 di 4 dan 29 DF, dan p-value didapatkan 0,009185. Kemudian yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Di sini kami akan menguji normalitas residual. Didapatkan plot titik-titik plot yang tidak terlalu jauh tersebarnya dari garis, dan itu berarti residual sudah berdistribusi normal. Namun untuk memperkuat asumsi tersebut, kami menggunakan uji Shapiro-Wilk dan diperoleh p-value sebesar 0,5427, di mana itu lebih besar dari 0,05. Jadi sudah pasti data residualnya itu berdistribusi normal. Dua uji heterokedastisitas. Pada pengujian ini dilakukan dua uji, yaitu uji Glatzer dan uji Bruce-Pagan. Pada tabel yang tertera merupakan hasil dari uji Glatzer. Pengujian ini menghasilkan nilai p-value dari masing-masing variabel X. Untuk variabel IPM nilai p-value sebesar 0,2502, usia produktif sebesar 0,0945, kepadatan sebesar 0,3518, dan pengeluaran sebesar 0,0596. Nilai p-value dari masing-masing variabel X dibandingkan dengan nilai alfa yaitu 0,05. Dari hasil perbandingan didapat bahwa nilai p-value lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Lalu pernyataan tersebut juga diperkuat dengan uji Bruce-Pagan. Pada pengujian Bruce-Pagan dihasilkan nilai p-value sebesar 0,3098. Nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah data tersebut tidak terjadi heterokedastisitas. Lalu yang ketiga, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Pada tabel yang tertera merupakan hasil uji multikolinearitas. Nilai VIF yang dihasilkan pada masing-masing variabel X. Untuk IPM nilai VIF-nya sebesar 1,68 sekian. Lalu usia produktif, nilai VIF-nya 0,059 sekian. Kepadatan nilai VIF sebesar 1,726 sekian.
dan pengeluaran sebesar 2,328 sekian. Berdasarkan perbandingan, nilai VIF lebih kecil dari 10, artinya pada data tidak terjadi multikolinearitas. Lalu untuk uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Dihasilkan dua nilai, yaitu nilai p-value dan nilai Durbin-Watson. Pada nilai p-value perbandingannya dengan nilai alfa, yaitu p-value sebesar 0,372 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terjadi autokorelasi. Lalu berdasarkan nilai Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai Durbin tabel, yaitu Durbin upper dan Durbin lower, perbandingan untuk nilai Durbinnya adalah 1 lebih kecil dari 1,9522 lebih kecil dari 3. Maka kesimpulannya adalah tidak terjadi autokorelasi. 3. Uji regresi linear berganda. 1. Uji parsial dan uji serentak. Tabel yang tertera adalah hasil dari uji parsial. Pada masing-masing variabel dihasilkan t-value dan p-value. Untuk variabel IPM, t-value-nya sebesar min 3,632. Berdasarkan perbandingan t-value dan t-tabel adalah min 3,632 kurang dari 1,7. 1,7 ini adalah nilai dari t-tabel. Lalu berdasarkan nilai p-value-nya, perbandingannya adalah 0,00108 kurang dari 0,005. Dari kedua perbandingan diambil keputusan yang berbeda, yaitu untuk t-value gagal tolak H0 dan untuk p-value tolak H0. Karena keputusan yang diambil berdasarkan nilai p-value yaitu tolak H0, maka kesimpulannya adalah IPM secara parsial mempengaruhi persentase kemiskinan. Lalu variabel usia produktif untuk t-value-nya sebesar 0,233, berdasarkan perbandingannya adalah 0,233 kurang dari 1,7. Lalu berdasarkan nilai p-value perbandingannya 0,81733 lebih besar dari 0,05. Dari kedua perbandingan diambil keputusan yaitu keduanya gagal tolak H0. Karena keputusannya adalah gagal tolak H0, maka kesimpulannya adalah usia produktif secara parsial tidak mempengaruhi persentase kemiskinan. Lalu variabel kepadatan t-value-nya yaitu 1,245, di mana kurang dari 1,7. Lalu untuk nilai p-value perbandingannya 0,22 sekian lebih besar dari 0,05. Karena kedua perbandingan tersebut keputusannya adalah gagal tolak H0, maka kesimpulannya adalah kepadatan secara parsial tidak mempengaruhi persentase kemiskinan. Lalu untuk variabel terakhir yaitu pengeluaran, t-value-nya sebesar min 0,832 kurang dari 1,7. Lalu berdasarkan p-value 0,412 lebih besar dari 0,05. Keputusan keduanya adalah gagal tolak H0, maka kesimpulannya adalah pengeluaran secara parsial tidak mempengaruhi persentase kemiskinan. Lalu untuk uji serentak atau uji F, dihasilkan nilai F statistik atau F value yaitu 6,271 dibandingkan dengan F tabelnya yaitu 2,2
7. Karena F statistik lebih besar dari 2,7, maka disimpulkan bahwa secara serentak semua variabel X mempengaruhi kemiskinan. Lalu untuk berdasarkan p-value, perbandingannya adalah 0,0091 sekian kurang dari 0,05. Karena tolakan 0, maka kesimpulannya adalah semua variabel X mempengaruhi persentase kemiskinan. Selanjutnya, koefisien determinasi dan persamaan regresi. Untuk persamaan regresinya sendiri, kami menggunakan estimate hingga mendapatkan nilai Y sama dengan 67,12 min 0,89 X1 plus 0,11 X2 plus 0,0004 X3 dikurangi 0,000003 X4. Untuk koefisien determinasinya sendiri, didapatkan multiple R square 0,4683 dan adjust R square sebesar 0,3898. Namun untuk melihat seberapa berpengaruhnya variabel X terhadap variabel Y sendiri hanya dibutuhkan adjust R square dan diperoleh hasil sebesar 0,3898 atau 3898%. Selanjutnya kita masuk ke codingan. Pertama kita akan lihat dulu. Nah, dari hasil penelitian ini saya akan menjelaskan tentang alur dari codingan ini. Yang pertama kita mengimport beberapa package yang dibutuhkan untuk uji regresi linear berganda. Yang pertama yaitu CAR, yang kedua LMTest, yang ketiga ada OLSRR. Lalu selanjutnya kita harus mengimport datanya. Kita menggunakan sintak crypto CSV untuk membaca data CSV, lalu kita masukkan ke dalam R. Lalu setelah kita inputkan data, maka kita akan membuat model regresinya. Kita menggunakan sintak LM di sini, yaitu singkatan dari linear model. Kita masukkan variabel Y yaitu kemiskinan, variabel X IPM, usia produktif, kepadatan, dan pengeluaran. Lalu kita menggunakan summary dari hasil regresi tersebut untuk memunculkan hasil model regresinya. Di sini kita mendapatkan beberapa hasil seperti residual, koefisien, dan p-value, lalu ada nilai F statistik dan juga p-value dari F statistik. Langkah selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji kenormalan residual, yaitu dengan H0 residual berdistribusi normal, H1 tidak berdistribusi normal. Di sini kita lihat residual. Kita pertama ngeprint residualnya terlebih dahulu. Di sini ada 34 residual, sama seperti jumlah data 34. Lalu kita bikin plot kenormalan dari residual tersebut. Di sini kita bisa melihat lagi bahwa titik-titiknya ini tidak terlalu menyebar jauh dari garis. Maka kita bisa mengasumsikan bahwa residual telah berdistribusi normal. Namun kita dapat perkuat juga dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kita menggunakan sintaks Shapiro.test pada residual, lalu kita mendapatkan p-value dari uji Shapiro-Wilk sebesar 0,5427, yang mengartikan bahwa ini lebih dari 0,05, maka kesimpulannya gagal telah 0 dan residual telah berdistribusi normal. Lalu yang kedua, kita melakukan uji heteroskedastisitas. Dengan H0-nya tidak terjadi heteroskedastisitas, yang H1-nya terjadi heteroskedastisitas. Di sini kita menggunakan dua tes. Yang pertama kita menggunakan uji BP test, yaitu Birch-Pagan test. Di sini kita mendapatkan p-value-nya sebesar 0,3098 yang mengartikan bahwa data tersebut telah tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun kita dapat perkuat uji tersebut menggunakan uji Gleicher. Itu yang pertama kita menggunakan sintak ABS kepada residual untuk mengabsolutkan nilai residualnya. Jadi yang pertama waktu residualnya mengandung nilai negatif, di sini kita menggunakan nilai positif semua di residualnya. Lalu kita melakukan regresi ulang dengan absolut residualnya menjadi Y, menggantikan kemiskinan, dengan variabel X-nya sama, yaitu IPM, usia produktif, kepadatan, dan pengeluaran. Lalu didapatkan hasil model regresinya dari uji Gleicher, yaitu semua p-value dari variabel X, yaitu IPM, usia produktif, kepadatan, dan pengeluaran,
lebih besar dari 0,05. Berarti ini mengindikasikan bahwa data ini tidak mengandung heteroskedasitas. Dapat kita perkuat juga dengan melihat p-value dari F statistiknya, yaitu 0,1489. Berarti kita mendapatkan kesimpulan bahwa data ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Lalu uji yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Di sini kita hanya melihat VIF-nya saja dengan menggunakan sintaks OLS underscore VIF underscore tol ke regresinya, lalu kita mendapatkan nilai p-value dari setiap variabel X secara berurutan yaitu 1,685085, yaitu lalu 1,659436, lalu 1,726834, dan yang terakhir 2,328170. Ini semua VIF-nya tidak melebihi nilai 10, maka kita dapat disimpulkan bahwa semua variabel X tidak mengandung multikolinearitas. Lalu uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Di sini H0-nya tidak tersedia autokorelasi dan H1-nya tersedia autokorelasi. Di sini kita menggunakan uji Durbin-Watson test. Dapat kita lihat bahwa nilai statistik Durbin-Watsonnya yaitu 1,9522 yang mengindikasikan bahwa dia tidak kurang dari 1 dan juga tidak lebih dari 3. Maka data tersebut tidak mengandung autokorelasi. Dan juga dapat dilihat dari p-value-nya yaitu 0,372 yang berarti lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena semua uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke uji regresi linear pergandanya. Yang pertama kita uji parsial atau uji T. Dengan H0-nya tidak ada pengaruh IPM terhadap kemiskinan, dan yang H1-nya terdapat pengaruh IPM terhadap kemiskinan. Di sini kita lihat tadi di model regresinya bahwa p-value dan p-value-nya telah lebih dari 0,05 dan kurang dari 0,05 dan di value-nya lebih dari 0,05, maka tolak H0, maka IPM terdapat pengaruh terhadap kemiskinan. Dan selanjutnya seperti usia produktif, kepadatan, dan juga pengeluaran, mereka sama-sama mengandung p-value yang lebih dari 0,05 dan p-value yang kurang dari di tabel. Karena mereka lebih dari 0,05, maka mereka semua tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan. Lalu selanjutnya kita ke uji simultan atau uji serentak, yaitu H0-nya terdapat pengaruh IPM, usia produktif, kepadatan, dan pengeluaran terhadap kemiskinan. Lalu H1-nya terdapat pengaruh IPM, usia produktif, kepadatan, dan pengeluaran terhadap kemiskinan. Di sini kita melihat F-value dan P-value-nya. Kita lihat bahwa P-value dari uji F tadi yaitu 0,0001184893 yang mengindikasikan bahwa ini kurang dari 0,05. Maka tolak H0, maka terdapatlah pengaruh IPM, usia produktif, kepadatan, dan pengeluaran terhadap kemiskinan. Berarti saat semua variabel X digabung, maka terdapat pengaruh terhadap kemiskinan itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Di sini kita lihat dari adjusted R-square-nya, yaitu 38,9%, maka mengindikasikan bahwa variabel IPM, lalu usia produktif, lalu kepadatan dan pengeluaran, itu berpengaruh sebesar 38,98% terhadap kemiskinan. Lalu yang terakhir, kita membentuk persamaan regresinya dari semua nilai estimate tadi di model regresi, dan kita membentuk dengan persamaan regresi ini Y sama dengan 67,115672 dikurangi 0,885679X ditambah 0,109784X2 ditambah 0,0045X3 dikurangi 0,0003X4. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.